Om Swastiastu. Selamat malam Bapak dan Ibu dosen. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iwan Triwardana, NIM 1962122004 dari kelas Arsitektur Reguler B. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu tokoh arsitektur yang karyanya terkenal dan memenangkan di Pritzker Architecture Prize, yaitu Peter Zumthor. Nah, Peter Zumthor ini nama lengkap yaitu Peter Zumthor, yang nama biasa dipanggilnya yaitu Zumthor. Profesi beliau adalah arsitektur. Tempat tanggal lahirnya itu di Swiss pada tanggal 26 April 1943. Zodiaknya yaitu Taurus, warga negara Swiss, istri Annalisa Zumthor Conrad, dan anak yaitu Anna Katarina, yang kedua ada Peter Konradin, dan yang ketiga adalah John Pauline. Peter Zumthor ini berpendidikan di Gustave School Basel pada tahun 1963 dan melanjutkannya kembali di Pratt Institute New York pada tahun 1966. Nah, tak hanya itu aja, Peter Zumthor juga mendapatkan 5 penghargaan selama beliau merancang-rancang di dunia arsitektur. Yang pertama adalah Honorary Member of the Bund Deutsche Architektur atau BDA pada tahun 1966. Kemudian pada tahun 1998, Peter Zumthor kembali mendapatkan penghargaan yaitu Kerleving Architecture Prize. Nah, selanjutnya 1999 yaitu Mies van der Rohe Award for European Architecture. Yang keempat yaitu pada tahun 2008 Premium Imperialin, dan yang terakhir pada tahun 2009 mendapatkan penghargaan yaitu Pritzker Prize. Nah, yang selanjutnya itu karya-karya yang pernah dibuat oleh Peter Zumthor atau body of work-nya, yaitu pada tahun 1988 Peter Zumthor merancang sebuah bangunan yang bernama Ed Classic Saint Benedictine, dirancang pada tahun 1988 yang lokasinya berada di desa Sampai. Nah, untuk bagian luar kafel ini berskala manusia yang sederhana, merangkum keindahan dan kesederhanaan gaya Zumthor. Nah, untuk sementara interiornya yaitu memamerkan karya-karyanya dan pengerjaannya yang tak tertandingi. Nah, yang selanjutnya itu pada tahun 1996, Peter Zumthor kembali merancang bangunan yang bernama The Chermival. Bangunan ini yaitu terpilih sebagai pemenang Pritzker Architecture Prize pada tahun 2007. Nah, ide bangunan ini adalah untuk membuat bentuk gua atau struktur seperti tambang yang bekerja dengan alam sekitarnya. Nah, untuk kamar mandi terletak di bawah struktur atap rumput yang setengah terkubur di lereng bukit. Nah, selanjutnya itu karya-karyanya yaitu The Kunsthausbregen. Bangunan ini berlokasi di Australia yang memiliki 2 prinsip utama untuk koleksi permanennya, yaitu arsip arsitektur seni dan koleksi seni kontemporer, yang melengkapi ruang pameran yang terus berubah. Yang selanjutnya pada tahun 2007, Peter Zumthor merancang Museum Columba, atau nama bangunannya itu Art Museum Columba di Col pada tahun 2007. Lokasi di Cologne, Jerman. Untuk fasad bangunan ini terdiri dari bata abu-abu, mengintegrasikan sisa-sisa fasad gereja menjadi wajah baru museum kontemporer. Nah, selanjutnya pada tahun 2007 lagi, Peter Zumthor merancang Bruggen Klaus Phil Chapel, yaitu lokasi di Mersenis, Jerman.
Nah, untuk cover lapangan ini semuanya dimulai sebagai sketsa dan akhirnya berkembang menjadi tengara yang sangat elegan, namun mendasar di landscape alam Jerman. Nah, dan yang terakhir yaitu pada tahun 2016, Peter Sumter merancang Alma Janet Sigmi Museum, yaitu luasnya itu 150 meter persegi, tahun 2016. Alma Nejud dengan landscape khas dan sejarah budayanya yang kaya adalah salah satu dari 10 atraksi terbesar di sepanjang rute turis nasional. Nah, yang selanjutnya konteks latar belakang yang memenangkan karya Pritzker Architecture Prize yaitu The Thermival. Untuk konsepnya yaitu Peter Sumter dari Swiss telah terpilih sebagai pemenang penghargaan arsitektur Prize pada tahun 2009. Upacara resmi untuk apa yang kemudian dikenal di seluruh dunia sebagai penghargaan tertinggi arsitektur akan diadakan pada tanggal 29 Mei di Buenos Aires, Argentina. Nah, untuk pada saat itu diberikan kepada arsitek berusia 65 tahun. Nah, yang karyanya yang paling terkenal adalah Dival, Swiss permandian air panas yang oleh Firth disebut sebagai mahakaryanya. Yang selanjutnya latar belakang. Latar belakangnya adalah The Thermival adalah hotel dan spa yang menggabungkan pengalaman sensorik lengkap yang dirancang oleh Peter Sumter. Peter Sumter merancang spa pemandian yang dibuka pada tahun 1996 untuk mendahului komplek hotel yang ada. Ruang ini dirancang bagi pengunjung untuk menikmati dan menemukan kembali manfaat kuno mandi. Dengan kombinasi cahaya dan bayangan ruang terbuka dan tertutup, serta elemen-elemen membuat pengalaman yang sangat sensual dan restoratif. Yang selanjutnya, ide dan konsep dasar The Thermival. Idenya yaitu untuk membuat bentuk gua atau struktur seperti tambang yang bekerja dengan alam sekitarnya. Kamar mandi terletak di bawah struktur atap rumput yang setengah terkubur di lereng bukit. The Thermival dibangun dari lapisan demi lapisan lempengan kuartsit Velser yang digali secara lokal. Batu ini menjadi inspirasi penggerak untuk desainnya dan digunakan dengan penuh kehormatan dan rasa hormat. Nah, faktor pemenang di Pritzker Architecture Prize yaitu saat pengumuman pilihan juri, The Thomas G. Pritzker, ketua The Hyatt Foundation, mengutip dari kutipan juri, Peter Sumter adalah seorang arsitek utama yang dikagumi oleh rekan-rekannya di seluruh dunia karena pekerjaan yang berfokus tanpa kompromi dan sangat ditentukan. Dia menambahkan semua bangunan Peter Sumter memiliki tampilan yang kuat dan abadi. Dia memiliki bakat langka dalam menggabungkan pemikiran yang jernih dan keras dengan dimensi yang benar-benar puitis, menghasilkan karya yang tidak pernah berhenti menginspirasi. Nah, untuk interior bangunannya, yaitu daya tarik akan kualitas mistik dunia batu di dalam gunung, untuk kegelapan dan cahaya, pantulan cahaya di air atau di udara jenuh uap, kenikmatan akustik untuk dari air yang menggelap di dunia batu. Nah, untuk pada ruang mesa dengan cahaya yang terang, dinding yang tinggi serta plafon yang ekspos. Interior yang selalu menegaskan ruangan yang berlorong dengan dinding yang tinggi sehingga terlihat dalam bangunan begitu luas, dengan pemberian cahaya yang tegas dan dinding yang menonjolkan ornamen serat yang bergaris horizontal. Selanjutnya itu eksterior bangunan. Untuk tampak sampingnya bisa dilihat di slide dan tampak depan, tampak samping kiri
dan roof view, view dari atap. Fasad tampak seperti potongan polos menjadi lempengan batu berpori besar yang tampaknya muncul sedikit dari topografi alami untuk mencari cahaya. Mereka adalah ketinggian alami dari potongan yang tepat ke dalam sistem gua interior pemandian. Nah, untuk demikian juga atap dipahami sebagai perpanjangan jelas dari dataran pegunungan. Sebuah kisi celah yang tersamarkan dengan baik di rumput membiarkan beberapa orang menerobos masuk ke pedalaman. Itu adalah arsitektur penghilangan. Yang selanjutnya yaitu landscape bangunan. Landscape bangunan Thermifal ini adalah memperpanjang dari landscape sebagai plantios sisi bukit yang ada. Fraktur atap yang ditanam berbicara dengan alam, regi dan batu terpapar di landscape alam. Pemandangan dari sisi atas dapat dibandingkan menuju landscape alam. Nah, area landscape yang berada di sekelilingnya memperlihatkan bagaimana bangunan The Thermifal dengan pemandangan bukit yang mengelilingi area bangunan sehingga kondisi udara terasa sejuk. Bisa dilihat dari slide, terdapat beberapa view landscape mulai dari bawah, samping, dan juga rock view. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan dari karya Peter Zumthor, dan jika ada salah kata yang saya ucapkan tadi, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi hari ini, itu sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.